Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hebat? Alhamdulillah hari ini masih bisa bertemu kembali, walaupun hanya lewat media virtual seperti ini. Dalam kesempatan kali ini kita akan ngebahas mengenai prinsip induksi matematika, yaitu suatu materi matematika wajib kelas 11. Prinsip induksi matematika ini lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu notasi sigma. Prinsip induksi matematika pada dasarnya suatu konsep yang digunakan untuk membuktikan suatu pernyataan-pernyataan di dalam suatu matematika. Karena bagaimanapun juga matematika tidak pernah terlepas dari suatu pernyataan. Nah, sebenarnya untuk pernyataan-pernyataan ini dibahas di dalam suatu konsep logika matematika. Nah, ini pernyataan-pernyataan tersebut, maksudnya pernyataan-pernyataan yang ada dalam matematika ini bisa berupa definisi, aksioma, ataupun teorema, serta pernyataan yang lainnya. Ada kalanya pernyataan di dalam matematika itu ada yang mempunyai nilai kebenaran yang benar, ada juga nilai kebenaran yang salah. Karena yang namanya pernyataan dalam matematika itu memiliki nilai kebenaran, bisa benar dan juga bisa salah. Untuk kebenaran suatu pernyataan di dalam matematika, ini dapat kita buktikan dengan berbagai cara atau metode. Ada metode konjungsi, serta yang lainnya. Nah, dalam kesempatan kali ini, kita akan mencoba dengan menggunakan salah satu pembuktian yang ada dalam matematika, yaitu induksi matematika. Induksi matematika ini pada prinsipnya adalah metode pembuktian yang paling sederhana, dan biasanya induksi matematika ini digunakannya itu untuk membuktikan pernyataan-pernyataan yang membuat penjumlahan, penjumlahan dari beberapa suku atau deret. Makanya di sebelum materi ini kita sudah ngebahas mengenai notasi sigma terlebih dahulu, karena ada kaitannya dengan prinsip induksi matematika yang dibahas di kesempatan kali ini. Kita lihat ilustrasi berikut ini. Nah, di sini ada suatu penjumlahan dari bilangan ganjil sebanyak n. Kita lihat pada saat n-nya, n ini adalah banyaknya suku, pada saat n-nya 1, maka hasil penjumlahnya 1, karena di sini cuma satu unsur. Pada saat n-nya 2, artinya ada 2 suku, berarti karena di sini bilangan ganjil, suku pertama adalah 1 dan suku yang keduanya adalah 3. 1 tambah 3 sama dengan 4. Pada saat n-nya 3, berarti 3 suku, berarti 1 ditambah 3 ditambah 5, hasilnya adalah 9. Kemudian untuk n-nya 4, kita dapatkan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7, menghasilkan 16. Pada saat n-nya 5, berarti 5 suku, yaitu 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 sama dengan 25. Nah, ini menghasilkan suatu penjumlahan. Ya, kalau kita tarik pengamatan, di sini 1 n-nya 1. Kemudian 2 ini 4. 3 itu 9. 4 itu 16, 5 itu 25. Nah, di sini ada hubungannya dengan kuadrat. Artinya ini adalah bilangan kuadrat. Ya, sehingga di sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa hasil penjumlahan bilangan ganjil ternyata berupa barisan bilangan kuadrat. Nah, dengan kata lain, kesimpulannya adalah hasil penjumlahan n bilangan ganjil pertama adalah n kuadrat. Nah, ini kesimpulan secara matematisnya. Nah, secara umum untuk n sembarang bilangan asli
kita dapatkan bahwa 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 ditambah terus sebanyak n suku ini akan menghasilkan n kuadrat. Ya, jadi tergantung di sini banyaknya sukunya atau n-nya. Nah, berdasarkan konsep notasi sigma ya, yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 dapat kita rubah menjadi 2 dikali 1 dikurangi 1. Kemudian ditambah 2 dikali 2 dikurangi 1. Nah, kalau ada yang tahu barisan bilangan ganjil, nah ini adalah memang seperti ini bentuknya ya, pola barisannya. Ya, 2 dikali 3 dikurangi 1. 2 dikali 4 kurangi 1, 2 dikali 5 dikurangi 1, dan seterusnya, yaitu sebanyak n sehingga 2n min 1. Ini adalah pola barisan bilangan ganjil dan menghasilkan n kuadrat. Nah, kemudian dari barisan ini kita bisa bentuk notasi sigmanya, yaitu sigma K sama dengan 1 sampai n dari 2K min 1 menghasilkan n kuadrat. Nah, ini adalah suatu pernyataan matematika. Ya, suatu pernyataan matematika. Ini juga suatu pernyataan matematika bahwa hasil penjumlahan n bilangan ganjil pertama adalah n kuadrat. Ini juga pernyataan matematika sebenarnya sama dengan yang di sini, yaitu jumlah atau jumlah dari 2K min 1, K-nya dari 1 sampai n, yaitu n kuadrat. Nah, kemudian kita pengen tahu kira-kira pernyataan ini benar atau salah. Nah, maka untuk membuktikan kebenaran suatu pernyataan matematika, contohnya yang tadi barusan disebutkan, dapat kita menggunakan prinsip induksi matematika. Prinsip induksi matematika ini hanya memuat 3 langkah. Nah, langkah-langkah pembuktiannya dengan induksi matematika ini diantaranya yang Pertama, buktikan pernyataan yang akan kita buktikan tersebut itu berlaku untuk n sama dengan 1. Nah, jadi kita coba substitusi n-nya 1, kemudian kita lihat hasilnya benar atau tidak. Kalau benar, kita lanjutkan ke langkah yang kedua. Kalau langkah pertama salah, berarti tidak usah melanjutkan ke langkah 2, artinya pernyataan tersebut tidak tepat atau salah. Ya. Untuk langkah yang kedua, kita misalkan bahwa pernyataan matematika tersebut itu berlaku untuk n sama dengan k. Nah, jadi kita misalkan bahwa berlaku untuk n sama dengan k. Setelah kita misalkan, kita harus membuktikan bahwa pernyataan tersebut juga berlaku untuk n sama dengan k ditambah 1. Kalau ini n-nya sampai k, kita misalkannya. Habis itu yang harus kita buktikan adalah n-nya sampai k ditambah 1. Nah, ini adalah 3 prinsip induksi matematika. Nah, 3 prinsip induksi matematika ini harus kita kuasai banget, harus kita pahami banget, karena nanti akan kita gunakan untuk membuktikan pernyataan-pernyataan matematika. Saya ulangi lagi, langkah pertama silakan dibuktikan untuk n sama dengan 1. Kemudian yang kedua, hanya memisalkan bahwa n-nya sama dengan k. Setelah itu kita buktikan bahwa n-nya sama dengan k tambah 1 itu berlaku untuk pernyataan tersebut. Nah, dengan prinsip induksi matematika ini, kita akan coba membuktikan pernyataan yang pertama tadi, yaitu 1 ditambah 3 tambah 5 tambah 7 terus sampai tambah 2n min 1 bahwa sama dengan n kuadrat. Oke, sekarang kita lihat untuk pembuktiannya. Di dalam prinsip induksi matematika, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa pertama harus kita buktikan terlebih dahulu bahwa pernyataan tersebut berlaku untuk n sama dengan 1. Sehingga
Dari ruas kiri kita dapatkan 2 dikali 1 dikurangi 1, karena memang bentuknya adalah 2n-1. Sedangkan sebelah kanan adalah 1 kuadrat, karena sebelah kanan bentuknya adalah n kuadrat. Ya, kita substitusi n-nya dengan 1. Sehingga didapatkan 1 sama dengan 1. Di sini nampak bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan. Sehingga berlaku bahwa untuk n sama dengan 1, pernyataan tersebut benar. Artinya terbukti untuk n sama dengan 1. Setelah langkah pertama kita dapat buktikan, maka kita ke langkah yang kedua. Bahwa langkah kedua itu hanya memisalkan bahwa pernyataan tersebut berlaku untuk n sama dengan k. Sehingga didapat pernyataannya adalah 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah terus sampai ditambah 2k-1 menghasilkan k kuadrat. Nah, jadi n-nya kita substitusi k. Dan ini misalkan berlaku. Sehingga langkah ketiga adalah kita akan buktikan bahwa pernyataan ini berlaku untuk n sama dengan k tambah 1. Ya, kalau tadi berlaku sampai k dengan memisalkan, berikutnya adalah kita akan buktikan berlaku untuk n sama dengan k tambah 1. Nah, karena kita memiliki pernyataan yang sudah kita misalkan tadi ini, yaitu 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah terus sampai 2k-1 sama dengan k kuadrat, maka ini sebagai modal dasar kita. Nah, ini modal dasar kita untuk membuktikan bahwa n juga berlaku untuk k ditambah 1. Kemudian dari modal ini kita jumlahkan kedua ruas dengan mengganti atau menambahkan suku berikutnya. Kalau di sini sampai k, sekarang berarti sampai k tambah 1. Sehingga bentuknya adalah kedua ruas kita tambahkan 2 kali k tambah 1 dikurangi 1. Jadi n-nya kita ganti dengan k ditambah 1. Sama ruas kanan juga kita tambahkan dengan 2 dikali k tambah 1 dikurangi 1. Nah, jadi kedua ruas kita tambahkan dengan 2 k tambah 1 kurangi 1. Nah, sebelah kiri kita biarkan, kita olah yang sebelah kanan. Ya, kita sederhanakan. Sehingga ini menjadi k kuadrat tetap. 2 kali k tambah 1 menghasilkan 2k ditambah 2 dikurangi 1. Ini adalah hasil menjumlahkan atau menyelesaikan persamaan yang sebelah kanan. Kemudian berikutnya yang di sini dapat kita selesaikan, 2 dikurangi 1 adalah 1. Jadi sebelah kiri biarin aja, hanya mengolah sebelah kanan. Kemudian dari sebelah kanan juga kita dapatkan bahwa k kuadrat tambah 2k tambah 1 itu adalah k tambah 1 kuadrat. Nah, berarti sekarang kita lihat di sini hasil akhirnya. Jadi ini kan tadi kita misalkan bahwa n itu k tambah 1. Berarti di sini kan hasilnya sama saja dengan n kuadrat, ya. Karena di sini menghasilkan k tambah 1 kuadrat. Nah, jadi di sini terbukti bahwa pernyataan tersebut berlaku untuk n sama dengan k tambah 1. Karena ketiga pernyataan dari prinsip induksi matematika dapat kita lewati dan ternyata terbukti, maka pernyataan 1 ditambah 3 tambah 5 tambah 7 sampai ditambah 2n-1 sama dengan n kuadrat adalah terbukti kebenarannya. Nah, itu adalah proses pembuktian dengan menggunakan prinsip induksi matematika. Oke, sekarang kita lihat untuk contoh berikutnya. Ya, ini contohnya. Kita akan melihat di sini contoh untuk penggunaan prinsip induksi matematika. Yaitu contohnya dengan menggunakan induksi matematika, kita disuruh buktikan bahwa 1 ditambah 4 ditambah 9 ditambah 16 ditambah terus sampai n kuadrat sama dengan 1/6 n dikali n tambah 1 dikali 2n tambah 1. Ini sebenarnya penjumlahan bilangan kuadrat sebanyak n suku pertama.
yang menghasilkan 1/6n dikali n tambah 1 ditambah 2n tambah 1. Ya, dengan menggunakan prinsip induksi matematika berarti 3 langkah yang sudah ada. Pertama, ini tujuan kita ya, akan buktikan ini. Pertama, yaitu kita buktikan bahwa pernyataan tersebut berlaku untuk n sama dengan 1. Ini langkah pertama ya, kita akan buktikan berlaku untuk n sama dengan 1. Sehingga dari ruas kiri kita dapatkan n kuadrat, berarti 1 kuadrat sama dengan 1. Dan dari ruas kanan kita dapatkan 1/6, n-nya sama dengan 1, berarti 1/6 kali 1, ditambah n tambah 1, berarti 1 tambah 1, dikali 2n tambah 1, berarti 2 kali 1 tambah 1. Menghasilkan 1/6 kali 1 kali 2 kali 3, yaitu 1. Nah, jadi di sini karena ruas kiri yaitu 1, ruas kanan juga 1, sehingga ruas kiri sama dengan ruas kanan, maka terbukti bahwa pernyataan yang ini berlaku untuk n sama dengan 1. Kemudian kita beranjak ke langkah yang kedua, yaitu dengan memisalkan bahwa pernyataan tersebut berlaku untuk n sama dengan k. Ya, jadi kita misalkan berlaku untuk n sama dengan k, sehingga pernyataannya menjadi 1 ditambah 4 tambah 9 tambah 16 tambah seterusnya sampai ditambah k kuadrat. Ini benar. Ya, sama saja dengan 1/6k dikali k tambah 1 dikali dengan 2k tambah 1. Ini pernyataan yang benar. Kemudian berikutnya kita akan buktikan bahwa berlaku untuk n sama dengan k ditambah 1. Dengan cara yang sama seperti contoh berikutnya, yaitu ini menjadi modalnya, ya, menjadi modal dasar. Kemudian kita kedua ruas kita tambahkan dengan, berarti di sini dengan n-nya k tambah 1, berarti k tambah 1 kuadrat. Ya, berarti sama dengan kedua ruas kita tambahkan dengan k tambah 1 kuadrat. Sehingga sebelah kanan juga awalnya yang ini kita tambahkan dengan k tambah 1 kuadrat. Sebelah kiri kita biarkan tetap, kita hanya mengolah sebelah kanan. Ya, sehingga dari sini dapatkan, karena di sini penjumlahan dua suku yang masing-masing memuat k tambah 1, maka k tambah 1 kita keluarkan menggunakan sifat distributif. Ya, berarti di sini k tambah 1 dikeluarkan, berarti tinggal 1/6k dikali 2k tambah 1, yang ini tinggal k tambah 1. Kemudian dari sini kita dapatkan ya, dengan cara mengalihkan dengan 1/6k menjadi 1/6 kali 2k kuadrat ditambah 1/6k, ini ya tetap k tambah 1. Kemudian ini kita selesaikan, disamakan penyebutnya dengan 1/6 semua, sehingga didapat dengan 1/6, k-nya berarti 6/6 dan satunya 6/6. Kemudian 1/6-nya kita bisa keluarkan, sehingga menjadi 2k kuadrat ditambah k ditambah 6k ditambah 6. Ini adalah keterampilan menyelesaikan suatu persamaan. Ya. Ini didapatkan k tambah 6k yaitu 7k. Kemudian dari sini dapat kita faktorkan menjadi, ini 2k kuadrat tambah 7k tambah 6 adalah persamaan kuadrat. Dan kita faktorkan menjadi k tambah 2 dan 2k tambah 1. Hasil pemfaktorannya. Sedangkan 1/6-nya kita taruh depan, itu sama saja. Tidak mengurangi nilai. Nah, sehingga hasil akhir kita dapatkan 1/6 k tambah 1, k ditambah 1 tambah 1, di sini 2 kali k tambah 1 tambah 1. Ininya kalau kita anggap sebagai n, ini kelihatan bahwa menghasilkan 1/6n ya, dikali n tambah 1 dikali 2n tambah 1. Nah, itu kira-kira hasil akhirnya. Sehingga di sini terbukti bahwa 1 tambah 4 tambah 9 terus sampai n kuadrat sama dengan 1/6n kali n tambah 1 dikali 2n tambah 1. Jadi terbukti kebenarannya. Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.